Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi monster bunga. Wusong kemarin terisekai ke dunia tanaman dan ia menjadi sekuntum bunga. Ya, sekuntum bunga yang bermulut besar dan saat ini ia sedang berusaha untuk naik level dengan memakan makhluk lain. Seperti apa Wusong bertahan hidup menjadi monster bunga? Kita langsung aja lah di capcus. Bangke bener. Yah, jangan dicabut. Aku dari tanah ini goblok, goblok. Sakit tahu. Jadi seperti ini ya rasanya dicabut. Yah, dicabut sampai ke akar-akarnya. Padahal dulu saat menjadi manusia, Wusong sering mencabut akar rumput. Yah, ternyata sesakit ini ya. Dasar tolol, waduh gaswat. Malah tercabut beneran. Kodok ini bener-bener bangke. Hentikan kodok sialan, cepat hentikan, bakal modar ini. Di saat si kodok menarik Wusong, ada kadal kuning yang berdiri di ranting. Sepertinya kadal itu mau menyerang si kodok. Si kadal memberi aba-aba kepada Wusong. Wusong kaget kenapa kadalnya bertingkah seperti itu. Apa kadal itu manusia yang terisekai juga? Soalnya tidak mungkin kadal memiliki kecerdasan seperti itu. Dan benar, si kadal melompat. Ia langsung melompat ke arah kodok dan ia langsung hinggap di kepala si kodok. Dan ia mulai menyerang dengan gigi-giginya yang runcing dan cerong. Mata si kodok digigit sampai ia terluka parah. Si kodok kesakitan. Ia melepas lidahnya dari tanaman busong. Ia meronta-ronta kesakitan itu. Ia langsung guling-guling. Ia berusaha untuk menyingkirkan si kadal. Wusong sudah terlepas dari jeratan lidah kodok. Ini saatnya untuk membalas serangan si kodok. Wusong langsung menggunakan tail whip dan cetak. Kodok hijau diikat dengan akarnya tail whip. Ya, si kodok langsung diangkat tinggi-tinggi dan boom, dijatuhkan dengan cepat. Kemudian diangkat kembali dan diputar-putar dengan kencang lagi sampai-sampai si kodok puyeng 7 keliling dan boom. Waduh, dijatuhin lagi. Tapi sepertinya si kodok itu menjadi licin. Ya, ia mengeluarkan lendir dari tubuhnya. Bangke bener tuh kodok, pinter juga ternyata ya. Dasar kodok bangke, dasar rajungan kau. Woi, jangan kabur, sini kau. Teriak Wusong marah-marah yang melihat si kodok melompat-lompat. Ia kabur dari jangkauan Wusong. Akar tail whip tidak bisa mencapai si kodok. Kau sudah membuatku kesal, ah. Malah kabur. Sini kau kodok sialan. Berani-beraninya kau mencoba untuk menggilku. Akan kujadikan kau suike kodok dasar tolol tolol. Tapi Wusong benar-benar merasa sakit, akar-akarnya yang patah dari dalam tanah membuat dirinya kesakitan. Kemudian si kadal kuning mendekati Wusong, sepertinya si kadal mau minta maaf karena ia membawa kodok itu ke sini. Ya, emang bener sih, ini semua ulahmu, kau itu harus bertanggung jawab. Dan Woke, si kadal pun menanam kembali Wusong. Ia menaruh beberapa tanah di dekat Wusong supaya akar-akarnya terpendam kembali. Wusong kaget karena si kadal pinter banget dah. Kau sangat pintar kadal kuning. Terima kasih ya sudah membantuku, ucap Wusong. Wusong pun memahami kalau si kadal ternyata bisa memahami ucapannya. Apa makhluk-makhluk yang ada di sini juga bisa memahami semua ucapan Wusong? Kalau benar, artinya ada sesuatu yang belum ia ketahui. Tapi lebih baik menjadikan si kadal ini rekan satu tim. Daripada dimakan, lebih baik menjadi rekan satu tim. Akan tetapi, si kadal tiba-tiba pergi. Wusong merasa dirinya ditinggal, padahal ia sudah menemukan rekan satu timnya. Sekarang malah ditinggal.
Gimana itu si kadal? Dahlah, mungkin ia memiliki kehidupannya sendiri, tapi ternyata si kadal tiba-tiba berhenti. Ia menangkap serangga, walah cepet banget lidahnya. Ia kembali lagi ke Wusong dan ia menjulurkan lidahnya. Ia memberikan serangga yang ia tangkap. Si kadal menunjuk serangga itu sepertinya ia mau ngomong, "Ini buatmu bunga." Woh 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 woh, Wusong paham. Ini si kadal ingin Wusong memakan serangga itu. Kau baik sekali kadal. Kau teman yang berharga sekarang. Yah, diomongin seperti itu si kadal malah berbinar-binar wadidaw. Kau memang luar biasa. Aku sendiri kesusahan menangkap serangga, tapi yah kau bisa dengan mudah menangkapnya. Yah, taruh aja di bawah, jangan ditaruh di lidahmu. Itu jorok tahu. Tapi si kadal tetap memberikan serangga itu lewat lidahnya. Wanjir dah, malahan gak paham nih bocah. Yah dahlah, Wusong pun memakannya. Dan jeng, selamat, Anda mendapatkan peti harta karun dan membutuhkan 10.000 poin evolusi untuk membuka peti ini, bos. Ucap si peri Yiyi. Yah, si peri Yiyi penasaran kenapa ada kadal kuning di sini. Ini rekanku peri ngondek, ini kadal kuning yang hebat, bukankah seperti itu kadal? Walah, cepatlah buka peti ini. Aku sedang kumpul-kumpul sama teman-teman sosialitaku. Wanjir dah. Oke, tunggu. Ya, karena ini adalah peti harta yang kau berikan untukku, aku ingin yang membukanya adalah kadal kuning. Apakah kau bisa mengatakan open? Coba katakan open kadal kuning. Dan ya, kadal kuning pun mengatakan, "Open." Wah, hebat, bener kadalnya bisa ngomong, ucap peri Yiyi. Dan ya, Yiyi pun membuka peti hartanya. Ini dia harta fusion bireng, genuine steam. Ini adalah kartu dari tanaman yang memiliki akar yang kuat, kayak batang pohon. Apakah kau mau bergabung dengan tanaman ini? Ya, jelaslah bos. Dengan itu batang dan akarku akan menjadi lebih kuat. Cambukku akan jadi kuat. Langsunglah dipakai poin evolusinya. Terima kasih kadal kuning, kau telah membuka sesuatu yang hebat. Dengan ini, aku bisa menghajar lagi si kodok bangke itu. Wanjir dah. Akan aku hajar sampai KO itu kalau ketemu lagi sama si kodok. Dan ya, peri pun memberikan fusion gene vote stem kepada Wusong. Dan wush, fusion dilakukan dan berhasil. Tapi kenapa ini kecil banget peri ngondek? Bangke bener kau. Kau itu menipu aku lagi ya? Aman bos, aman aman. Kumpulkan saja poin evolusi yang banyak, nanti juga akan membesar dengan sendirinya. Oke lah kalau gitu, sudah selesai. Bye-bye. Aku menantikan hadiahmu lagi. Ya, oke lah, pasrah aja lah. Gue tidak mau protes dan pergi sono udah pergi pergi pergi. Dan oke, setelah mendapatkan batang steam, Wusong menjadikan kadal kuning rekan party. Ia akan melindungi kadal ini dari bahaya. Apapun yang mengancam si kadal, ia akan menolongnya. Tenang aja kadal kuning, ada aku di sini. Tapi sebagai bayarannya, tolong bawakan aku serangga ya. Tangkap serangga-serangga itu dan bawa kepadaku. Dengan itu, aku akan menjadi semakin kuat dan dapat melindungimu dari serangan bahaya. Mendengar itu, si kadal tampak kecewa. Ia memahami kata-kata dari Wusong. Ternyata ia malah dimanfaatkan. Waduh, waduh, waduh. Gak apa-apa ya bos. Nanti kita saling menguntungkan. Ya, tapi kalau kau gak mau ya gak apa-apa sih. Aku tidak memaksamu kadal kuning. Yang penting kita itu adalah rekan satu party. Yah, sekarang bagaimana kalau aku memanggilmu si kuning? Wanjir si kuning. Si kadal merasa aneh dengan panggilan itu. Emangnya kuning-kuning yang ngambang di kali? Kalau gitu, nama yang lain saja. Yah, bagaimana kalau si keol atau si koel atau si kadal? Yah, waduh, waduh, waduh. Si kadal malah jadi ngelak itu mama. Nama apaan itu dah?
Dan ya, beberapa hari kemudian, Wusong mendapatkan peti harta lagi, dan kali ini ia mendapatkan tanaman fusion Chang'er. Ini tanaman herbal yang memiliki duri yang tajam. Wusong senang sekali, ia sekarang bisa menggunakan sesuatu yang hebat. Dan ya, okelah, peri ngondek langsung digas, aktifkan fusion dan wush. Fusion dilakukan, Wusong bergabung dengan tanaman Chang'er. Setelah bergabung, Wusong malah bingung. Lah, 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 mana duri-durinya peri ngondek? Malah nggak ada ini. Ya elah, Tuan Wusong, kau itu muntahkan saja dari mulutmu. Seperti kau mau muntah, nanti juga keluar sendiri. Wanjir mau muntah ya? Dan ya, oke oke oke. Dan wek 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 wek. Wanjir beneran keluar itu. Sakit coek. Ini tidak seperti muntah. Ini seperti radang tenggorokan. Yah, itu kan duri Tuan Wusong, masa tidak sakit? Ya sakitlah. Kemudian Wusong mengambil duri-duri itu, ia menganggap duri-duri itu adalah senjata baru, bisa untuk dijadikan senjata yang tajam. Wusong pun meminta bantuan Kadal Kuning untuk mencoba skill baru. Kadal Kuning pun berdiri dengan daun kering dan ia disuruh berdiri sambil mengangkat daun kuning itu. Ya, tapi si Kadal sedikit curiga. Ini berbahaya gak sih? Ini tidak aman. Wanjir dah malah jadi sasaran target Wusong. Tenang aja bos, aman kok, aman-aman. Gue ini mantan atlet baseball, jadi ya hebat dalam melempar bos. Setelah jaraknya sudah 10 meter, Wusong langsung posisi siap untuk melempar. Dan wush, Chang'er shoot. Tanaman berduri meluncur dengan tajam dan tang. Nggak kena, daun kering malah nggak kena, yang kena malah ekornya si kadal kuning, wadidaw. Waduh waduh waduh, ekor kadal kuning langsung putus. Yah, kadal kuning jadi ngelak, kenapa buntutnya malah yang diincar, wadidaw. Wusong minta maaf, ia beralasan ada angin yang mengganggu. Walah, angin jadi sasaran. Oke semangat, aku akan berusaha sekuat tenaga. Lihatlah kehebatanku rekan satu party. Yah, okelah langsunglah di wuz wuz wuz. Tiga cangkir meluncur dan slash. Nggak kena satupun, cuman mengenai semak-semak. Waduh, kadal kuning jadi ngelak. Yah, hebat sekali aku berhasil mengenai semak-semak. Wanjir malahan pose ngeles, wadidaw. Dan ya, beberapa hari kemudian, saat ini kadal kuning sedang mencari makan untuk dirinya dan untuk Wusong. Ia mencari beberapa serangga di pohon yang mati dan ia mendapatkan banyak serangga. Di sisi Wusong, ia juga sedang memakan serangga yang telah diberikan oleh si kadal kuning. Tapi sekarang ia mau serangga yang lebih banyak karena satu serangga kurang untuk membuka peti harta karun. Kemudian kadal kuning datang, ia membawa itu ya, membawa mangkok berisi air. Ini adalah air sagu, ini fermentasi air sagu. Ya, rasanya mirip soju. Ini enak bos, mantap dah. Wah, bener-bener keren ente kadal kuning, luar biasa, jos gandos. Kemudian ada lagi, ada serangga yang dimuntahkan si kadal kuning. Wah, ada banyak itu. Wusong pun memakannya satu persatu. Yang kemudian muncul peti harta karun dari peri Yiyi. Ya, apa Anda ingin membukanya langsung, Tuan Wusong? Nanti saja peri Yiyi, hari ini aku mau latihan menembak. Tolong ya, kadal kuning jadi sasaran lagi, biar aku mahir dalam menembak. Dan woke, cangkir pun disiapkan kembali. Ya, sambil minum air soju, langsunglah latihan menembak. Dan wush, cangkir shoot. Nggak kena, nggak kena lagi, nggak kena terus. Wadidaw, nggak ada yang kena satupun. Wusong tampak kecewa. Kenapa tidak ada yang kena satupun? Bener-bener bangke dah. Dan ya, di saat latihan ada sesuatu yang mengintai Wusong dari semak-semak. Wanjir,
Itu si kadal hijau, sepertinya lukanya sudah sembuh. Wah, 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 bahaya ini. Dan ya, keesokan harinya. Saat ini kadal kuning sedang mencari serangga, tapi ternyata ada kadal hijau. Ia sedang menunggunya. Wah, ia mengendap-endap. Benar-benar bahaya ini. Dan wush, lidah si kodok menjulur dan ditangkap. Si kadal kuning kaget, tubuhnya telah terlilit oleh lidah si kodok hijau. Wusong merasakannya dari jauh. Waduh, bahaya ini. Dan ternyata dimakan si kadal kuning sama si kodok hijau. Bangke kau, dasar kutu kumpret. Jangan dimakan rekanku. Wah, waduh, Busong marah sekali. Tapi sayangnya harus bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya kawan-kawan semuanya, kalau Anda menonton ini sampai selesai, silahkan mampir ke Wadidaw Gaming karena pohon Ziu sudah saya taruh di situ. Untuk linknya tidak bisa saya sertakan ya, karena masih pemula gitu. Dan ya, terima kasih sudah mau menonton. Salam cus.